Setelah putriku yang tertukar 6 tahun kembali, aku bisa mendengar suara hatinya. Karin, ibu mau keluar negeri bekerja selama 3 bulan. Sini, ibu peluk sebentar ya. Lagi-lagi kayak gini. Setelah Karin kembali, dia selalu nggak mau dekat sama aku. Sayang, Karin baru dijemput dari panti asuhan. Pasti butuh waktu buat adaptasi. Tunggu kau pulang dari luar negeri. Bawa lebih banyak hadiah saja buat dia. Apa aku harus beritahu ibu kalau Kak Sofia selalu memukulku? Ini suaranya Karin. Tapi ayah pernah bilang, ibu gak suka anak yang suka mengadu. Apalagi aku. Tapi kalau gak bilang, aku gak bisa bertahan sampai ibu pulang. Padahal Karin nggak bicara. Aku lagi dengar suara hatinya. Bisa terlahir kembali. Aku beneran ingin bisa terus bersama ibu. Sayang, cepat berangkat. Kalau enggak, kau bisa ketinggalan pesawat. Mau dinas apaan? Aku nggak pergi lagi. Aku mau tinggal di sisi Karin. Aku mau lihat sebenarnya siapa yang mau menyakiti putri kesayanganku. Sayang, kenapa kau memukulku? Bukankah bisnis kali ini penting banget? Kenapa kau buru-buru banget menyuruhku pergi? Apa yang kau sembunyikan? Sayang, apa yang kau pikirkan? Hari ini ada rapat di kantor. Aku pergi dulu. Ternyata ibu memang kayak yang ayah bilang, suka memukul orang. Tamparan tadi karena aku dengar Karin bilang dia dicelakai sampai mati lalu terlahir kembali. Karena panik makanya aku pukul. Tapi sebelumnya aku nggak pernah main tangan sama siapapun. Kenapa Davin harus bilang sama Karin kalau aku menakutkan? Setelah Karin kembali, Davin selalu menjaganya sepenuh hati. Bahkan hal yang harus diperhatikan sama Karin dijadikan aturan keluarga. Karin, ibu nggak bekerja lagi hari ini. Ibu temani kau ke sekolah baru. Gimana? Tubuh ibu harum banget, pelukannya hangat banget. Sayangnya, di kehidupan lalu, saat ibu memelukku buat pertama kali, aku sudah mati. Gak bisa merasakan kehangatan ibu lagi. Jadi di kehidupan lalu, Karin dicelakai sampai mati saat aku pergi ke luar negeri. Di kehidupan ini aku ingin lihat, siapa yang gak takut mati berani mencelakai putriku. Karin, cantik banget. Kau tunggu ibu di sini, ibu ke atas ambil tas, lalu langsung turun. Iya. Lalu kita sudah bisa berangkat. Berhenti! Ibu, aku cuma memuji Karin cantik pakai baju ini. Tapi Karin tiba-tiba memukulku, memarahiku anak nakal. Aku nggak gitu. Kau gitu? Kau bilang semua gara-gara aku yang menguasai posisimu 6 tahun, kau suruh aku mati saja. Ibu, aku boleh pergi dari rumah ini. Karin mau apa, aku berikan padanya. Karin, jangan usir aku ya. Aku takut kalau aku pergi, aku nggak bisa bertemu ibu lagi. Kalau aku menjelaskan, ibu pasti bakal menganggap aku anak nakal yang sudah salah tapi nggak mengaku. Di kehidupan lalu, setiap kali ditindas Kak Sofia, ayah, kakak, semua percaya Kak Sofia. Semua bilang aku ini tukang bohong yang suka menuduh duluan. Jangan! Ini hadiah ulang tahun dari ibu buat aku. Sofia, Sofia! Ayah, Kak Sofia yang merusak hadiah ulang tahun ibu buat aku. Ayah, aku cuma ingin lihat kotak musik yang ibu berikan buat Karin. Tapi Karin memilih membanting kotak musik, juga gak mau kasih aku lihat. Kak Doni, Kak Elio, Kak Kevin, apa aku orang yang menyebalkan banget? Jangan asal bicara. Kau adik kesayangan kami selamanya. Karin, kau beneran keterlaluan. Selama 6 tahun di panti asuhan apa saja yang sudah kau pelajari? Cuma belajar menuduh orang duluan ya? Aku
harus minta maaf duluan. Kalau enggak, ibu juga nggak bakal menyukaiku. Maaf, Kak Sofia. Kau nggak perlu minta maaf. Sofia, barusan ibu lihat jelas-jelas kau yang menarik baju Karin dulu. Kenapa kau bilang Karin yang menindasmu duluan? Ibu nggak percaya padaku, malah percaya anak kampungan ini. Ibu, kalian ibu dan anak kandung, sedangkan aku orang luar. Kalian semua menindasku. Padahal kau pernah bilang meski dia kembali, kau juga bakal tetap mencintaiku. Kau pembohong. Sofia, Maaf, Ibu. apa yang kau katakan, Karin? Hal ini salah Kak Sofia, nggak ada hubungan sama kamu. Aku ke atas cari Sofia buat bicara. Dia harus tahu kalau ini salahnya sendiri. Kayaknya Ibu nggak menakutkan kayak yang Ayah bilang. Sofia sudah kumanja selama 6 tahun. Wajar kalau punya rasa permusuhan pada Karin. Tinggal diarahkan saja. Wanita tua itu sudah mulai pilih kasih. Aku sudah nangis sampai kayak gini. Bisa-bisanya dia masih peduli kebenarannya gimana? Jadi ini putri angkat kesayanganku itu. Kenapa niatnya jahat banget? Ibu, boleh nggak aku nggak sekolah? Karin, bilang sama ibu, kenapa nggak ingin ke sekolah? Aku... Kak Sophia marah banget hari ini. Kalau aku sekolah, Kak Sophia pasti bakal menghukum aku. Ibu, aku cuma nggak ingin ke sekolah saja. Setelah Karin ditemukan, aku cuma berpikir gimana pun Sofia sudah kurawat dari kecil. Makanya membiarkan dia tetap tinggal, memanjakannya kayak dulu. Tapi ternyata dia menindas putriku sampai kayak gini. Karin, soal ke sekolah kita bicarakan lagi nanti. Ibu, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Bibit ini, Nyonya Helen ada mencariku? ikut aku. Bibit ini, antar dia ke panti asuhan. Nggak mau. Nyonya Helen, kenapa Anda bisa pilih kasih kayak gini? Jangan menangis. Nona Sofia menangis sampai kayak gini, pasti sudah banyak menderita. Anda masih tega mengantar dia ke panti asuhan? Kayak gini bisa jadi bahan omongan orang. Lagian, Nona Sofia sepintar ini pasti bisa sukses. Nggak kayak Karin, begitu penakut. Kelak pasti nggak ada masa depan. Kau kira kau siapa? Berani-beraninya mengomentari putriku. Kau antar dia ke panti asuhan atau kau bereskan barangmu dan keluar. Nyonya Helen, Pak Davin yang mempekerjakan aku. Meskipun kau mau memecatku, juga harus tunggu Pak Davin kembali. Lagian, bukankah lelaki yang ambil keputusan atas urusan rumah tangga? Kau seorang wanita sembarangan ikut campur. Minta dihajar ya? Kayaknya karena sering dinas ke luar negeri, orang di rumah ini sudah nggak tahu kalau aku tuan rumah di sini. David cuma menantu numpang saja. Hah? Kau cuma seorang pembantu juga berani mengguruiku. Meskipun David datang, dia juga harus menurutiku. Sekarang, kau sudah dipecat. Kau berani mengusirku? Tunggu Pak Davin kembali, pasti bakal menghajarmu. Benarkah? Wah, beraninya kalian. Cepat pergi. Kalian tunggu saja. Karin, lain kali kalau ada yang menindasmu, kau harus secepatnya bilang sama ibu. Ibu bakal melindungimu selamanya. Ibu yang Ayah ceritakan semakin berbeda. Jangan-jangan Ayah lagi membohongiku. Sebenarnya Ibu sangat mencintaiku. Tapi di kehidupan lalu sebelum aku mati, aku memohon pada Ayah buat menelpon Ibu. Kenapa Ayah bilang Ibu gak suka melihatku? Jangan-jangan kematian Karin di kehidupan lalu ada campur tangan Davin.
Nyonya Helen, kami sudah berulang kali periksa sampai 7 kali. Di daftar penerimaan siswa nggak ada nama Karin sama sekali. Nggak mungkin, Pak Santo. Sofia sama Karin didaftarkan bersamaan oleh suamiku. Selain itu, aku juga berpesan pada suamiku buat memberi rata 20% saham grup Tanadi pada mereka berdua sebagai hadiah masuk sekolah. Aku tahu soal pemberian saham. Tapi waktu itu Pak Davin bilang saham 20% ini cuma diberikan pada Sofia. Nyonya Helen, siapa Karin ini sampai kau perhatian banget? Anak di luar nikah ya? Aku sarankan sebaiknya kau hilangkan niat merebut saham. Soalnya Pak Davin yang investasi bangun sekolah. Kalau sampai Pak Davin tahu, takutnya ibu rumah tangga sepertimu bakal diusir keluar dari rumah. Sekolah ini dibangun memakai uangku. Kau kira kau siapa? Berani memfitnah putriku? Kenapa kau mau mukul orang lain? Sayang, apa yang sudah terjadi di rumah? Kenapa Sofia menangis sampai kayak gitu? Kebetulan aku juga mau bertanya kepadamu. Davin, kenapa nggak urus pendaftaran sekolah Karin? Sayang, kau. Sayang, aku merasa Karin baru kembali dari panti asuhan. Pasti belum terbiasa sama lingkungan sekolahan elit. Takut dia ditindas orang. Makanya ingin dia tinggal di rumah memupuk rasa percaya diri dulu. Jadi nggak mengurus pendaftarannya. Sekolah ini dibangun oleh grup Tanadi. Karin itu penerus tunggal grup Tanadi. Kelak, grup Tanadi juga bakal diurus oleh dia. Siapa yang berani menindasnya? Sayang, apa maksudmu? Sebelum Karin kembali, bukankah kau bilang perusahaan buat Sofia? Kau terlalu pilih kasih. Meskipun kau nggak memberikannya pada Sofia, kita masih punya 3 putra. Mana mungkin Karin jadi penerus tunggal? Memangnya kau nggak sadar gimana kau bisa jadi menantu numpang? Di keluarga aku selalu putri yang mewarisi perusahaan. Kenapa waktu aku mau memberikan perusahaan pada Sofia, kau nggak keberatan? Sekarang mau kuberikan pada Karin, kenapa kau nggak terima? Selain itu, tadi Pak Santo bilang kau mau memberikan 20% saham perusahaan pada Sofia saja. Davin, sebenarnya siapa putri kandungmu? Kau cuma pelakor, kenapa sombong banget? Beneran kira Pak Davin gak bisa tanpa kau? Kau asal bicara apa? Aku yang nggak bisa tanpa istriku. Berani nggak menghormatinya. Hati-hati kehilangan pekerjaan. Pak Davin, maaf. Aku yang asal bicara. Pergi sana. Sayang, aku cuma merasa Sofia kasihan banget. Karin sudah pulang. Di rumah, nggak ada posisinya lagi. Di rumah yang penuh sama orang asing ini, nggak ada yang mencintainya. Makanya, aku ingin memberikannya lebih banyak saham. Sayang, Karin putri kandung kita. Aku pasti bakal kayak kau, mencintai dia selamanya. Percaya padaku, ya? Kak Sofia bukan gak dicintai, dia masih punya seorang bunda cantik. Kehidupan lalu, setiap aku dikurung, bunda cantik itu selalu bicara sambil tersenyum padaku, ingin bikin aku dan ibu mati. Dengan begitu, dia bisa berkumpul kembali sama ayah dan Kak Sofia. Kenapa anak haram kayak kau gak mati kelaparan juga? Kau sama Helen gak mati, kapan aku bisa terang-terangan bersama Sofia dan Kak Davin? Tante, boleh kasih aku sedikit makanan? Lepaskan! Tante cantik itu juga bilang, Kak Sofia juga putri kandung ayah. Waktu aku lahir, ayah yang sengaja menukar aku sama Kak Sofia. Tapi aku gak boleh beritahu ibu semua ini. Takutnya ibu mengira aku lagi berbohong.